bangsa. Jagat Perempuan. Hai. Assalamualaikum, apa kabar? Apa kabarnya? Pehaba. bahasa kalau bahasa Aceh, kalau bahasa Makassar Abak Kareba. Kabarnya. Jadi kabarnya aku mau jadi corongnya Ayak Lesi deh nih. Coming soon katanya nih di tabletku. Indonesia Lawyers Club akan muncul lagi 29 Oktober 2021. Itu kabarnya. Terus kabar apa lagi? Nah, kita lihat yuk, ada berita, ada orang kalau anak-anak umumnya itu bilang, aduh ganteng tuh diukur kalau dia punya keturunan dari campur darahnya gitu ya, itu terus jadi lucu ya, dan juga kita selalu ngelihat, oh ganteng itu. Kalau menurut ibu saya ganteng itu tergantung dari otaknya. Walaupun ganteng, kalau otaknya gak ganteng itu katanya nggak jadi, batal gantengnya. Nah ini nggak tahu, terserah penilaiannya ya. Tapi yang jelas dia bukan orang Indonesia, dia orang Australia. Dia menyebut demokrasi semakin turun di era Jokowi. So what do you think? Do you agree with him? Oke. Kita baca ya dari keuangannews.id. Dosen Australia menyebut demokrasi semakin turun di era Jokowi. Artinya udah turun tadinya. Tadinya udah turun di era siapa? Ya di era-era sebelumnya udah turun gitu kan. Tapi semakin turun di era Jokowi. Kayak jalanan ini menurun. Lalu semakin turun gitu. Nah ini siapa namanya? Bukan John Power tapi Thomas Power. Ya, Thomas Power, orang Australia. knews.id, dosen University of Sydney. Kenapa saya baca? Karena ada yang menarik. Ntar ya, tunggu ya. Dosen University of Sydney Thomas Power menemukan bahwa demokrasi semakin turun di era pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Thomas memaparkan ada 4 hal yang menjadi indikator penilaian sebuah negara demokratis. Kalau kemarin saya ngobrol sama, seneng deh. Kalau ngobrol sama 2 orang ini seneng. Yaitu Profesor Mariah, kakak saya. Jangan bilang kakak kandung, enggak, kakak ideologi. Lalu juga Abang Ihsanuddin Nursi. Itu juga abang ideologi ya. Jadi kenapa seneng? Karena satu seneng ya, bisa bersahabat dengan orang-orang baik ya. Yang kedua dapat ilmu gitu. Kadang-kadang juga nggak selalu ada solusi, tapi ya pokoknya dapat ilmu gitu, dapat tambahan, enlightened ya, tercerahkan gitu kan. Oh gitu ekonomi, oh gitu politik gitu kan. Dua-duanya ahli, satu ahli ekonomi, satu ahli politik. Kalau syuting kan di sini saya selalu ya, kalau lagi kamu nggak syuting di sini, kadang syuting di kantornya Bang Ihsanuddin Nursi. Tapi mudah-mudahan studio ini bermanfaat ya bagi banyak teman-teman ya. Mudah-mudahan di sini hampir selalu ada pisang goreng. Oke, kita kembali. Jadi ada 4 indikator. Kalau kata Bang Ihsanuddin Nursi sebenarnya ada 4 indikator kepemimpinan. Jadi namanya Siddiq, Amanah, Fatanah, Tabligh. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Nah, katanya Pak Thomas, Bang Thomas Power ini ada 4 indikator. 1, pemilu dan oposisi resmi. Oh, indikatornya. 2, lembaga penegakan hukum dan lembaga yudisial yang independen. 2, ada apa enggak kalau item ini berjalan baik, itu demokrasinya baik gitu. Kalau enggak berarti enggak, kata Thomas Power. 3, oposisi tidak resmi. Ya, media yang bebas dan berkualitas. Medianya bebas ya, tapi berkualitas gitu. Dan yang keempat, oposisi tidak resmi dan ada kesempatan untuk berunjuk rasa. Kita lihat yuk satu-satu apa katanya Thomas Power. Kalau lihat di masa Jokowi terjadi pelemahan yang cukup pelan, pelemahannya nggak langsung buat tapi cukup pelan menurut dia, tapi terus terjadi di sekitar indikator tadi
oposisi resmi, lembaga penegakan hukum dan judisial yang nggak independen, media yang bebas, yang nggak bebas dan mungkin kurang berkualitas, dan oposisi tidak resminya nggak ada kesempatan berunjuk rasa. Itu kebalikannya kan ya kalau kita baca. Diskusinya daring 24 Oktober, oke? Thomas menjelaskan pada indikator pemilu dan oposisi resmi. Satu nih, Indonesia kini nyaris tidak memiliki partai yang mewakili rakyat. Yang menyebut partai wong cilik siapa? Ayo coba dilihat apakah betul-betul peduli ketika wong cilik bermasalah. Salah satu wong cilik yang bermasalah adalah tentu saja 6 laskar yang dibunuh pada kilometer 50 pada 6 Desember ya. Itu kan wong cilik tuh. Harusnya partai yang mengusung gagasan wong cilik harus membela nasib mereka. Nah, di antaranya ya, Thomas menjelaskan pada indikator pemilu dan oposisi resmi Indonesia kini nyaris tidak memiliki partai yang mewakili rakyat. Partai dikuasai oleh kepentingan elit sehingga sistem kepartaian menjadi tidak representatif. Nah, ini Bu Husnul Mar'iyah nih yang jago. Menurut Thomas, hampir semua partai politik lebih mengutamakan jatah kabinet. Ini beneran, sampai rakyat juga udah tahu bahwa kalau ngomongin soal partai itu pasti jatah kabinet ya. Jadi kalau partainya berkuasa, jatah kabinetnya besar komposisinya gitu. Jadi hampir semua partai politik lebih mengutamakan jatah kabinet daripada menjaga sikap politik yang sesuai dengan keinginan konstituen. Jadi kan masyarakat memilih anggota DPR dari partai A gitu kan. Nah, dia tentu ingin aspirasinya dibawa dong gitu. Contoh yang konkret, aspirasi dari masyarakat Kampung Bayam misalnya. Itu kan dia milih anggota DPRD-nya kan mereka yang pilih di Jakarta Utara, apakah di kampung-kampung itu misalnya ada 100 kampung misalnya. Nah, 100-100-nya harus diakomodir oleh wakil rakyat, namanya juga wakil rakyat. Tapi kan enggak. Para wakil rakyat dari semua partai yang kemudian duduk di lembaga legislatif cuma sekali doang datangnya, atau 2 kali atau 3 kali, yaitu waktu masa kampanye. Habis itu nggak ngurus lagi, hilang gitu, kabur katanya. Orang-orang Kampung Bayam bilang kabur katanya. Nah, jadi hampir semua partai politik, kata Thomas, lebih mengutamakan jatah kabinet daripada menjaga sikap politik yang sesuai dengan keinginan konstituennya. Syarat pencalonan presiden semakin sempit dan eksklusif sehingga hanya 2 pasangan calon yang mampu berpartisipasi pada pemilu 2014-2019. Kata dia nih, pada pemilu 2014-2019 kan mengerucut cuma ada 2 pilihan ya, yang akhirnya ya mau nggak mau harus memilih satu di antara 2 ya harus dipilih gitu. Tapi akhirnya banyak orang mengatakan ya kalau tahu mau gabung gitu mah ngapain kita susah-susah katanya gitu. Tapi ya itu udah berlalu ya. Nanti ada lagi di bawah nih. Harusnya presidential threshold itu memang betul-betul dienolkan, ditiadakan. Jadi banyak calon lebih baik. Saya sih setuju, biarin agak sedikit fiesta gitu, banyak calon. Saya punya calon perempuan 2 ya, 1 Husnul Mar'iyah itu kan, tapi beliau ASN. Dan yang kedua Ibu Nur Assegaf, Dr. Assegaf ya, itu orang-orang pintar. Perempuan-perempuan pintar. Selain itu, 2 pasangan bercalon yang bertarung pada 2019, yakni Jokowi versus Prabowo Subianto, cenderung anti-demokratik. Nah loh, itu kata Thomas. Lalu pada indikator penegakan hukum, ini yang kedua, indikator penegakan hukum dan judicial, kata Thomas. Politisasi aparat penegak hukum semakin terlihat dalam 5 tahun terakhir, terutama di kepolisian dan kejaksaan. Perlindungan dari perkara hukum menjadi salah satu bentuk patronase yang paling sering efektif bagi pihak penguasa. Yang terbaru adanya serangan fisik dan kriminalisasi, narasi Taliban, revisi Undang-Undang KPK, hingga polemik tes wawasan kebangsaan TWK. Kita sempat ya rame-rame, akhirnya mereka ditawarin apa ya, jadi ASN apa gitu ya.
Menurut Thomas, hal itu menjadi upaya-upaya untuk menghapus independensi lembaga hukum dan lembaga judicial. Jadi berarti indikatornya lemah di penegakan hukum, ya. Indikator ketiga, tapi Thomas nggak nyebut soal ini ya, apa namanya, pelanggaran HAM berat ya, dan Habib Rizik nggak disebut ya, ulama-ulama nggak disebut, mungkin karena beliau bukan muslim juga ya, tapi nggak juga sih sebenarnya, itu kan bukan soal muslim, itu kan soal penegakan hukum. Kebetulan mereka muslim, tapi itu soal penegakan hukum. Oke, saya perbaiki ya. Nah, ini ada yang menarik nih. Indikator ketiga, yakni media bebas dan berkualitas yang juga mengalami penurunan. Thomas menemukan media di Indonesia saat ini kepemilikannya semakin didominasi oleh pihak yang terlibat aktif di pemerintahan. Di sisi lain, media yang mengkritisi pemerintah terancam dilaporkan atau bahkan dipolitisikan. Ini undang-undang ITE ya, bisa menjerat siapa saja. Ya Allah, lindungi saya dan kawan-kawan. Ya Allah, ya Rob, jangan sampai. Ya Allah, ya Rob, berikanlah tanganmu yang gaib ya Allah untuk menghambat atau menghilangkan segala musibah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jadi indikator ketiga, media bebas berkualitas juga mengalami penurunan. Thomas menemukan media di Indonesia saat ini kepemilikannya jadi terancam dilaporkan ya kalau berbeda pendapat dengan penguasa. Nah selanjutnya, nah ini dia, ini yang saya bilang tadi, indikator terakhir yaitu oposisi tidak resmi dan aksi unjuk rasa. Thomas melihat menjelang pemilu 2019 lalu pemerintah mulai membatasi dan membubarkan kegiatan kelompok oposisi. Ya, siapa kelompok oposisi itu? Contoh katanya adalah ketika muncul kelompok tagar 2019 ganti presiden. 2019 ganti presiden gitu. Saya bilang sama Mas Alang kan yang bikin lagunya. Saya bilang Mas Alang nggak mau bikin lagunya diganti. 2024 ganti presiden gitu. Ya kan, 2024 kita menjelang 2024 ya. Kata Thomas, ia menilai tindakan tersebut disebut sebagai upaya melawan radikalisme. Nah ini yang nggak enak, nggak tahu kenapa jadi upaya melawan radikalisme. Aku coba baca lagi. Jadi upaya melawan radikalisme. Berarti itu 2019 ganti presiden itu disebut, dikelompokkan menjadi radikal. Oh, aneh gitu kan, itu kan konstitusional kok radikal. Konstitusional kan tiap berapa tahun ya, 5 tahun sekali. Memang sekarang kan emang mau ganti lagi 20, 21, 22, 23, 24. Emang masanya ini pada udah rame-rame nyalonin tuh Pak Erlangga Hartarto, Pak siapa lagi yang rame ya. Bahkan kemarin ada Pak Luhut juga mau maju, Pak Anies, Pak Ganjar, Mbak Puan, terus siapa lagi? Aduh banyak ya. Banyak yang mau jadi presiden. Nah biarin aja rame-rame semuanya mau jadi presiden, tenaun-naun gitu ya. Tapi presiden thresholdnya itu dihapus dong, biar seru, rakyat juga seru. Nanti boleh juga Pak RW saya juga boleh nyalon ya kan, kalau punya kapasitas, kapabilitas, elektabilitas, ya kredibilitas, ya integritas. Nah kalau punya semua itu sok atuh, ya kan? Kita terima 2024 ganti presiden. Ya gitu. Nah, aksi penolakan katanya, namun aksi penolakan dan pembubaran paksa terhadap kelompok oposisi sebelum pemilu 2019, di mana sikap itu menjadi modal untuk mendelegitimasi, salah nih. Harusnya kan legitimate ya kan, harusnya mendelegitimasi. Nah, ini kan di sini mendelegitimasi, oti sama ginya kebalik ya. Kumparan apa siapa ini? Keuangan terbalik nulisnya. Jadi untuk mendelegitimasi aksi protes pasca pemilu, sebut saja seperti aksi protes RUU, KPK, KUHP dan Omnibus Law. Pun dalam proses aksi unjuk rasa, kebebasan berekspresi semakin terancam.
Sebab demonstrasi dibubarkan secara paksa dan para demonstran menghadapi kekerasan aparat. Kalau ngomong gini nangis, sedih. Sedih banget. Karena ngalamin ya, dikejar-kejar kayak hewan ya, benar-benar ditimpukin, bahkan dihadang ya pada hari itu untuk hanya menyuarakan pendapat dan berkumpul bersyarikat ya, yang dijamin undang-undang nggak bisa ya. Sampai mobil mau dibakar, sampai diancam mau dikulitin ya, macem-macem lah ya. Tiap bandara ada semacam rekayasa untuk mendatangkan orang-orang gitu. Padahal itu kan objek publik ya, objek vital. Ya, jadi nggak boleh begitu gitu seharusnya ya. Tapi kalau kita ngomong seharusnya, kita jadinya seharusnya melulu, padahal nggak terjadi. Nah, sedih kalau ngomongin soal demonstran menghadapi kekerasan aparat. Ini yang kayaknya harus menjadi perhatian banget. Besok tanggal 28 Oktober ya, kawan-kawan, itu mahasiswa mau unjuk rasa. Mudah-mudahan kita doakan ya, semua masyarakat kalau berdoa sungguh-sungguh dong supaya jangan ada korban, benar-benar jangan ada yang diinjek lagi. Itu mahasiswa yang diinjek kemarin masih sakit, ya Allah. Jadi kalau itu anak saya, aduh ya Allah, sedih banget ya. Jangan dong Pak, jangan ini, dan jangan sampai ada orang, gagalkanlah ya Allah, gagalkan kalau ada provokator yang masuk ke barisan mahasiswa, yang biasanya juga gitu, ada provokator, nanti dia yang bikin ribut, nanti kita yang tulus, yang benar-benar menjalankan amanah rakyat, jadi kecipratan stigma ya, stigmanya selalu rusuh, selalu, padahal nggak begitu gitu ya. Nah, kita bisa lihat bahwa terjadi penurunan di semua indikator, maka kami berkesimpulan, ini akhir ya, dengan upaya melemahkan demokrasi dari atas, ya, Indonesia sedang mengalami krisis atas kualitas demokrasi, kata Thomas Well. Dia hanyalah seorang, bukan hanya ya, dia adalah, kok dari hanya sih, dia adalah seorang dosen ya. Dan bagaimana dengan dosen-dosen di Indonesia? Tentu menarik untuk publik mendengar. Bila para dosen punya pendapat, tentu sebaiknya dikirim ke media-media dan minta dibacakan, atau paling tidak ya kita melakukan upaya untuk memberikan ya koreksi terbaik bagi negeri yang kita cintai ini. Mudah-mudahan ya, bukan orang luar saja, atau sebaliknya, kalau orang luar didengar, kalau orang kita nggak didengar, jangan kita mendengar jika hal itu baik bagi kita. Umpama pil pahit ya, tapi menyehatkan. Pil kina kan pahit, tapi dia menyehatkan. Yang terkenal Kustul Hind. Kustul Hind itu pahit dan bau, tapi dia menyehatkan. Jadi kritik, saran ya, masukan itu sangat menyehatkan. Oke guys, itu dulu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang perempuan harus jadi teladan ketika jadi pemimpin. Dia menjadi bidadari jika perempuan tega untuk berbuat nista. Dia bukan makhluk mulia, dia hanya mimpi buruk bangsa. Jagat perempuan.